Lah di sini menunjukkan bahwa dari lama juga Islam itu sudah ada. Tokoh-tokoh perempuan itu sudah ada. Tidak hanya sekarang saja yang kita gembur-gemburkan feminisme. Dari awal Islam itu diturunkan, bahkan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah itu sudah menjadi contoh untuk kita bagaimana sih seharusnya perempuan itu memiliki kemanfaatan dalam hidupnya. Pelaku itu memberikan trauma kepada korban dan disuruh nanggung seumur hidup. Iya, dan malah disuruh menikahi. Ini tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdullah Hamid di podcast Dunia Santri Podcast. Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa di tengah kesibukannya beliau yang saya tahu sendiri ya. Beliau live IG, sekarang lagi naik daun ya, live ngisi seminar di mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih Ning Imas sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum Ning Imas. Waalaikumsalam. Sehat ya Ning? Alhamdulillah, jenengan juga sehat. Alhamdulillah pangestune Ning. Nah Ning Imas ini pengantin baru teman-teman ya. Pengantin baru, dan alhamdulillah di tengah kesibukan beliau di Kaliwungu, di Lirboyo, beliau meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Ning Mas, jadi kita tahu semua ya Ning Mas, di dalam Islam itu kan banyak sekali seorang perempuan hebat ya. Mungkin bisa diceritakan nih Mas, teman-teman, siapa sih perempuan hebat itu yang berada di sekitar Rasulullah SAW yang bisa menginspirasi dan bisa menjadi idola teman-teman perempuan yang generasi milenial sekarang nih. Terima kasih. Jika menilik tentang perempuan-perempuan inspiratif itu sebetulnya sudah dicontohkan oleh Ummul Mukminin kita sendiri, yaitu yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Beliau kita tahu sendiri seorang saudagar yang kaya raya, beliau perempuan cerdas, ahli strategi dagang. Dan beliau ini luar biasa mendukung dakwah Nabi, sehingga tidak hanya cerdas secara finansial saja, beliau juga memiliki iman yang kuat dalam mendukung dakwah Nabi, yang mana tanpa Sayyidah Khadijah mungkin Nabi tidak sekuat itu. Jadi betul sekali pepatah yang mengatakan bahwa di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang kuat juga. Di situ Sayyidah Khadijah bahkan sepeninggal pada saat beliau itu sudah sangat tua dan hartanya ini habis untuk perjuangan Nabi. Beliau mengatakan pada Nabi bahwa kalaupun jenengan suatu hari membutuhkan perahu dan tidak menemukan sesuatu untuk bisa sampai kepada tujuan jenengan, silakan gali kubur saya dan ambillah tulang-tulang saya, kemudian direkatkan dan digunakan transportasi jenengan untuk sampai kepada tujuan jenengan. Itu romantis banget loh sebenarnya itu. Iya, romantisnya Sayyidah Aisyah, Sayyidatina Khadijah terhadap Nabi ya. Saya bahkan pernah dengar cerita dari Mbah Maimun Zubair tentang Sayyidah Khadijah. Mbah Maimun kan termasuk salah satu ulama Nusantara yang sangat cinta, ya kan, dan mempopulerkan lagu Sa'duna Fid Dunya itu kan. Beliau itu pernah cerita nih terkait, jadi Sayyidah Khadijah ini beliau punya rasa penasaran yang tinggi. Jadi beliau itu ceritanya Mbah Maimun itu, beliau itu penasaran dan mengkaji Taurat, Injil, makanya menemukan Nabi Muhammad. Jadi gak main-main perjalanan Sayyidah Khadijah menemukan Nabi Muhammad itu tidak sehari semalam selesai. Jadi beliau ketika Mbah Maimun cerita usia 30, beliau diberi anugerah oleh Allah untuk menjadi seorang yang haus ilmu, kemudian penasaran dengan kitab Taurat pada waktu itu, kemudian kitab Injil, kemudian menemukan yang namanya Ahmad gitu. Karena beliau punya paman yang namanya Warokoh itu seorang ahli agama seorang yang ahli Taurat pada zamannya ya. Mungkin bisa diceritakan nih bagaimana kecerdasan dan juga Sayyidah Khadijah juga pecinta ilmu dengan meneliti, dikasih anugerah untuk punya jiwa yang haus ilmu, belajar kemudian menemukan sang kekasih Muhammad itu. Jadi Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menikah dengan Nabi, beliau itu janda 2 kali. Sehingga sebelumnya sudah pernah 2 kali menikah, kemudian sampai pada akhirnya umur 40 tahun beliau menemukan
ciri-ciri kenabian dalam diri Nabi Muhammad yang menonjol pada saat itu terutama adalah sifat al-amin. Karena Nabi Muhammad ini sangat amanah dan beliau itu berbeda dengan karakter orang jahiliyah pada masanya. Itu. Bahkan katanya orang non muslim pada waktu itu, orang kafir Quraisy yang tidak suka Nabi tapi sering titip barang ke Nabi karena al-amin ya. Iya, karena memang bisa dipercaya. Dan di situ memang Sayyidah Khadijah ini diberi keistimewaan oleh Allah dan mencari Nabi, betul seperti kata jenengan tadi, bahwa dalam prosesnya menemukan Nabi itu juga tidak sebentar. Beliau menunggu dalam waktu yang lama sebetulnya, tetapi karena mungkin desakan keluarga akhirnya beliau menikah terlebih dahulu. Sampai pada usia 40 tahun beliau menemukan tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad yang pada saat itu belum diangkat menjadi Rasul dan menikah di umur 25 tahun. Betul. Ini luar biasa. Jadi perempuan ini memiliki tekad yang kuat. Sayyidah Khadijah memiliki tekad yang kuat dan juga meyakini bahwa Nabi dan ulama, Nabi terakhir itu akan diutus pada masanya dan beliau menunggu Nabi Muhammad sehingga pada umur 40 tahun baru menemukannya. Tapi akhirnya berhasil juga. Di sini menunjukkan bahwa kesungguhan perempuan itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Himmahnya ya. Iya, betul, himmah. Jadi bukan hanya laki-laki saja tapi perempuan juga. Betul. Dan pada zaman itu termasuk secara nasab, finansial nggak ada yang kurang dari Sayyidah Khadijah ya. Oke. Yang pertama itu Ning. Yang kedua, selain Sayyidah Khadijah, siapa lagi Ning perempuan-perempuan yang bisa menjadi idola oleh teman-teman generasi kita sekarang? Mungkin kalau Sayyidah Khadijah ini paket komplit ya. Beliau karena sudah mengalami perjalanan hidup yang panjang sebelum bertemu dengan Nabi. Jadi ketika sudah bertemu Nabi, itu sudah jadi ibaratnya. Beliau sudah mengemban banyak sekali tanggung jawab termasuk dari strategi dagang dan mengatur banyak hal yang memang sebelumnya itu sudah dibebankan kepadanya di usia yang sangat muda. Lalu kalau misalnya kita menilik Ummul Mukmin lagi yang memang dari awal, yang dari kecil bersama Nabi, yaitu adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini memang memiliki kecerdasan dan sama-sama haus akan ilmu. Beliau juga perempuan yang meriwayatkan ribuan hadis Nabi yang menjadi landasan hukum. Mungkin satu-satunya perempuan perawi hadis terbanyak kalau nggak salah ya. Betul. Karena banyak sekali hadis Nabi yang sebetulnya tidak bisa diriwayatkan oleh para sahabat. Iya, karena sangat sangat intim, private private, betul. Gimana kecerdasan Sayyidah Aisyah ini bisa merekam apa-apa yang sampai saat ini sangat dibutuhkan oleh para perempuan muslimah sekarang nih? Jadi Sayyidah Aisyah ini berbeda dengan istri-istri Nabi sebelumnya karena memang istri Nabi yang mohon maaf bikr dalam artian belum pernah menikah itu adalah Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah di sini sangat cerdas sampai-sampai ketika Nabi mengatakan sesuatu beliau tidak akan lupa. Langsung ingat dan tidak ada, ketika diulangi tidak ada yang salah. Itu memang salah satu ciri perawi hadis yang bisa menghasilkan hadis sahih. Betul. Ya. Tidak mughafal. Ya. Ingat pelajaran zaman di pondok, Ya, dan itu adalah kualitas yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah. Sehingga hadis-hadisnya itu semuanya mu'tabaruh dan bisa dijadikan landasan hukum. Ini perempuan dicontohkan sendiri pada masa Nabi oleh Ummul Mukmin kita, begitu. Jadi teman-teman sekarang itu kalau cari idola bisa menjadi salah satu idola ya, Sayyidah Khadijah. Cerdas dalam finansial, cerdas dalam intelektual. Sayyidah yang Aisyah lebih ke intelektual, Sayyidah Khadijah lengkap, bijaksana juga. Bijaksana itu bisa dijadikan role model oleh generasi sekarang ya. Mungkin karena kurang informasi saja. Kita harus lebih masif lagi memberikan cerita-cerita tentang perempuan inspiratif dari muslimah. Karena anak-anak sekarang itu kalau nyari idola itu terkadang ya kalau laki-laki ya Batman gitu. Kalau perempuan Wonder Woman. Makanya dan itu sebenarnya kan diciptakan. Betul. Nah ini loh nggak diciptakan, ini real. Iya. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau yang pahlawan-pahlawan yang diciptakan oleh Hollywood itu sebenarnya nggak ada kemudian diadakan. Kalau ini kan sudah benar-benar ada, makamnya ada dan ini adalah salah satu orang yang paling mempengaruhi Nabi pada zamannya. Betul. Bahkan kalau nggak salah Sayyidah Khadijah pas meninggal itu Nabi benar-benar amul huzni, benar ya? Iya, betul. Jadi beliau betapa sedihnya beliau. Yang akhirnya dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Betul. Jadi Isra Mi'raj itu menjadi bagian dari hiburan
Ya, selain yang di dalam kitab Qissatul Mi'raj itu, kalau saya pernah ngaji nih, itu kan ada diskusi antara langit dan bumi ya. Jadi saya ini tempat yang paling mulia karena saya ada Ka'bah, langitnya nggak terima, saya punya Baitul Ma'mur ya, kiblatnya para malaikat. Terus diskusi selalu imbang. Terakhir yang nggak imbang, saya punya namanya Muhammad, makhluk nabi terakhir, manusia mulia di dunia dan di akhirat. Pada waktu itu nangis langit, minta Nabi Muhammad dinaikkan ke langit. Itu ada di Qissatul Mi'raj. Oke, lanjut nih. Ya, luar biasa. Selain Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, mungkin ada juga nih salah satu circle Nabi itu siapa nih perempuan yang kita bisa jadikan inspirasi nih? Circle dalam masa Nabi. Putri Nabi Putri mungkin. Nabi. Oh, Ya. Sayyidah Fatimah. Mungkin bisa diceritakan nih tentang Sayyidah Fatimah itu, istri Sayyidina Ali, itu seperti apa? Sayyidah Fatimah adalah sosok perempuan yang betul-betul bisa kita jadikan role model yang luar biasa dalam penjagaan diri perempuan mengenai izzah dan ifahnya. Jadi beliau adalah perempuan yang sangat menjaga dirinya. Izzah harus diterangkan nih. Izzah itu apa? Ifah itu apa? Karena yang nonton TV9 ini tidak semuanya anak santri gitu. Jadi izzah dan juga ifah ini sebetulnya pada dasarnya sama-sama penjagaan. Penjagaan diri perempuan terhadap hal-hal yang memang disitu dilarang oleh agama. Jadi menjaga diri dari maksiat dan menjaga diri dari hal-hal yang bisa membahayakan marwahnya sebagai seorang perempuan, termasuk perilaku, termasuk tuntutan untuk memiliki karakter yang baik. Itu adalah ciri-ciri ataupun definisi dari penjagaan perempuan terhadap izzah dan ifahnya. Dan Sayyidah Fatimah di sini memiliki karakter yang baik. Kemudian beliau juga memiliki perilaku yang baik. Beliau sangat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan maupun hal-hal yang di situ tidak etis dilakukan perempuan, yang mana sehingga bisa mengganggu marwahnya sebagai perempuan pada umumnya dan putri Nabi pada khususnya. Karena memang kedudukan putri Nabi dan istri-istri Nabi ini tidak sama dengan perempuan-perempuan lain. Dan Sayyidah Fatimah ini penjagaan dalam izzah dan ifahnya itu luar biasa sangat sekali. Tinggi ya Ning ya? Sangat tinggi. Jadi bahkan bahkan bisa diceritakan Ning, maksudnya penjagaannya itu seperti apa, ketika Sayyidina Ali kemana itu bagaimana, mungkin teman-teman biar tahu gitu loh Ning. Jadi Sayyidah Fatimah ini pada suatu ketika beliau itu pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, dulu pernah ada seorang laki-laki yang amat saya kagumi karena dia sangat berani di medan perang dan sangat gagah serta sangat pemberani. Kemudian Sayyidina Ali pada saat itu cemburu, wahai Fatimah, apakah kamu menyesal dengan pernikahan ini? Karena seharusnya kau tidak menikah dengan laki-laki itu tapi justru menikah denganku. Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan bahwa wahai Ali, sesungguhnya laki-laki itu adalah engkau. Nah, ini menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah itu tidak pernah, mohon maaf, bermain hati sebelumnya. Karena dia sangat menjaga sekali dirinya dari hal-hal yang memang bukan untuknya atau hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah. Main hati kayak lagu aja ya. Saya teringat lagu itu. Nggih. Oke Ning. Berarti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah dan Fatimah ini menjadi beberapa inspirasi ya. Betul. Kalau ada perempuan-perempuan sekarang yang bingung mencari inspirasi, maka bisa menjadi salah satu referensi. Kemudian Ning, ada orang mengatakan, apakah memang di Islam itu ada ulama-ulama yang alim perempuan yang menjadi guru? Imam Syafi'i kayaknya kalau nggak salah pernah ya Ning ya, punya guru ulama perempuan Ning. Mungkin bisa diceritakan Ning. Memang pada saat Imam Syafi'i pindah ke Mesir, yang akhirnya di Mesir itu beliau mengeluarkan qaul jadid ya, yang memperbarui dari qaul qadimnya. Qaul qadimnya kan bersifat lebih sangat ihtiyat. Ya, kemudian qaul jadid ini lebih longgar. Pada saat itu Imam Syafi'i pindah dan beliau bertemu dengan Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini seorang perempuan yang amat cerdas. Dulunya tinggalnya juga di Mekah. Belajar kepada Imam Malik, sama-sama belajar kepada Imam Malik meski berbeda kurun. Tapi kemudian Sayyidah Nafisah mengikuti suaminya untuk pindah ke kota Mesir. Pada saat itu suaminya kalau tidak salah menjadi gubernur Mesir. Kemudian setelah beberapa tahun di sana, Imam Syafi'i datang, yang mana akhirnya sering terlibat diskusi antara Imam Syafi'i dan Sayyidah Nafisah. Jadi di Islam diskusi di ruang publik tentang intelektual sudah sangat biasa. Sangat biasa. Ya. Terus Nabi itu punya cucu loh, Ning, yang seorang sastrawan keren. Biasanya orang-orang yang mau melamar dia harus menaklukkan sastra-sastra
karangan dia. Jenengan Sayyidah Sukainah. Yes, ya, mungkin bisa diceritakan nih teman-teman tentang Sayyidah Sukainah nih. Jadi Sayyidah Sukainah itu seorang penyair. Beliau cucu Nabi dan beliau itu seorang penyair yang luar biasa. Saya sering baca syair-syairnya dan memang sering tenggelam saking keindahan bahasanya. Larut dan tenggelam dari keindahan bahasanya itu sendiri. Mungkin kalau perjalanan hidupnya saya masih kurang membaca banyak, tapi intinya beliau ini juga seorang inspirator dari dari perempuan. Karena pada saat menikah, Sayyidah Sukainah itu pernah mensyaratkan terhadap calon suaminya untuk tidak dipoligami. Tapi kemudian calon suaminya mengingkari hal itu dan Sayyidah Sukainah memilih untuk menarik diri karena dari awal sudah tidak sesuai dengan syarat yang dia berikan. Ini menunjukkan bahwa Sayyidah Sukainah itu perempuan yang amat pemberani dan memegang teguh prinsipnya. Dan ini luar biasa sekali. Dan kalau nggak salah pada waktu itu yang nggak pakai jilbab pada waktu itu, ya kan? Nah ini nanti sampai mana-mana ini jilbab perempuan dan agama dan seterusnya. Oke nih, kembali lagi ke Sayyidah Nafisah ya. Pada waktu itu Islam sudah menjunjung tinggi intelektualitas yang jadi jenengan yang ceritakan bahwa Imam Syafi'i sering terlibat diskusi ilmiah dengan Sayyidah Nafisah ya. Itu mohon maaf, ada beberapa orientalis ya yang melihat Islam itu sangat tidak menjunjung tinggi perempuan. Itu menurut jenengan gimana itu nih? Tentu berarti yang mengatakan itu mungkin kurang memahami kedalaman Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya dalam kehidupan bersama aturan itu memang harus ada. Jadi aturan-aturan yang diberikan syariat kepada perempuan itu sebetulnya menjunjung tinggi marwah perempuan. Karena kita tahu sendiri dalam konteks turunnya perintah perempuan ya supaya disamakan dengan laki-laki dalam artian perintah-perintah melakukan ibadah perempuan itu juga setara. Perintahnya itu sama-sama. Jadi tetap kita ini akan mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa dengan konsekuensi yang memang sudah membedakan adalah takwanya. Ditawarkan syariat. Betul. Jadi ada kesalahpahaman terkait masuk ke agak sini lagi terkait tentang feminisme yang di sana sebenarnya ada kesalahpahaman, kalau nggak salah ada 7 kesalahpahaman tentang paham feminisme yang sering dilakukan orang gitu ya Ning ya. Salah satunya yang jenengan ceritakan tadi itu ada orang yang mengatakan bahwa perempuan itu pengennya dispesialkan, padahal pengennya itu disamakan. Maksudnya dalam bidang haknya juga Ning ya. Nah, itu. Mungkin kita tarik ke sini Ning. Kalau di Indonesia Ning, menurut jenengan siapa sih tokoh-tokoh perempuan yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi? Siapa Ning? Kita tahu sendiri mungkin inspirasi itu kan kadang ada kualitas-kualitas yang bisa diambil tapi juga tidak bisa diimplementasikan secara utuh. Harus sesuai dengan kondisi dan juga situasi yang kita hadapi. Mungkin kita bisa mencontoh semangat juang dari Ibu Kartini, pahlawan yang amat masyhur yang tanggal 21 April bentar lagi ya Ning ya diperingati ya. Kemudian sebetulnya saya amat terinspirasi dengan keberanian Mbak Nana ya, Mbak Najwa Shihab itu luar biasa sekali dalam menyuarakan kebenaran-kebenaran yang memang harus disuarakan. Demikian. Kemudian sebetulnya Indonesia ini sudah cukup longgar ya dengan perempuan-perempuan yang berkiprah, tidak seperti budaya di Timur Tengah mungkin yang lebih tertutup. Banyak sekali contoh-contoh perempuan yang inspiratif yang mana bisa kita implementasikan dan kita ambil kualitasnya sesuai dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Jadi bisa kalian lihat-lihat sendiri, banyak sekali perempuan-perempuan luar biasa di sekitar kita. Betul. Berarti kalau di Indonesia bisa seperti R.A. Kartini, kemudian kalau sekarang eranya ada Najwa Shihab gitu nih ya ini. Oke. Nah, di Jepara Ning itu ada namanya Ratu Sima nih. Pernah dengar jenengan? Belum. Nah, harus tahu itu Ratu Saya orang Jawa Sima. Timur kebetulan. Ya. Jepara itu ada namanya Ratu Sima yang pada waktu itu menjadi raja ya yang sangat adil. Pada waktu itu memang beliau menjadi raja sebelum Islam datang ke Nusantara. Kerajaannya namanya Kalingga. Kerajaan Kalingga, raja perempuan. Jadi intinya di Nusantara ini sebenarnya termasuk tadi kita membahas Islam sudah menjunjung tinggi tentang
perempuan. Kemudian sekarang di Nusantara itu juga sudah menjunjung tinggi perempuan. Betul. Salah satunya Ratu Sima itu sudah menjadi ratu, raja itu di Nusantara. Kemudian di Aceh ya kan ada Kemala Hayati, ada Cut Nyadin yang seorang militer perempuan dan seterusnya. Intinya di ruang publik baik Nusantara maupun Islam sudah memberi ruang ya kan. Tapi kenapa sekarang kok kayak itu ketika apakah ini kalau beberapa tesis mengatakan ini adalah salah satu hasil dari kolonialisme yang memisahkan perempuan itu harus main boneka, laki-laki itu harus mainnya itu, ini ruang publik hanya untuk laki-laki, ini perempuan ruangnya di sini. Itu yang membatasi itu sebenarnya siapa sih Neng? Dulu Islam juga sangat fleksibel, perempuan bisa di publik. Kemudian Islam juga Nabi mengatakan ya sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memuliakan perempuan ya kan Ning. Kemudian di Indonesia juga banyak perempuan-perempuan pahlawan ya yang kita kenal semua, ada dari Cut Nyadin, dari Aceh, ada Dewi Sartika, ada Kartini dan seterusnya. Nah, tiba-tiba akhir-akhir ini kita kayak perempuan itu kayak ya Ning ya. Itu dikasih ini tidak ruang kamu, ini ruang laki-laki dan seterusnya. Itu gimana nih? Maksudnya menurut jenengan itu selain tadi beberapa tesis dan penelitian mengatakan itu sebenarnya adalah dalam tanda kutip buatan kolonialisme. Mungkin itu bagian dari pengkotak-kotaan ya. Jadi kita diberi warna yang sama, kemudian disetel untuk beberapa hal tabu untuk perempuan, beberapa hal tabu untuk laki-laki. Jadi memang mungkin penyebabnya itu cukup kompleks ya, karena kita harus meneliti sejarah jika melihat penyebab, ingin mencari tahu penyebab hal itu. Cuman jika misalnya kita ingin mendobrak hal itu, berarti kita harus menanamkan mulai fokus terhadap aktualisasi diri perempuan juga. Jadi mungkin budaya yang tidak sesuai dengan sisi-sisi kemanusiaan, yang maksudnya terlalu mengkotak-kotakan terhadap golongan tertentu, itu bisa kita lawan dengan aktualisasi diri yang baik dengan bukti. Bukti. Ataupun begitu pula stigma perempuan, bahwa perempuan ini lemah, perempuan ini apa, itu harus kita buktikan dengan nilai-nilai yang baik terhadap diri perempuan. Jadi memang harus ada aksi terhadap aktualisasi diri yang baik oleh perempuan itu sendiri. Tapi kalau misalnya bertanya penyebabnya, ya itu harus melalui riset mendalam. Oke, lanjutnya nih. Menurut jenengan secara pribadi siapa perempuan idola jenengan? Saya pribadi perempuan idola saya itu sebetulnya ya yang sudah diceritakan tadi, tapi dari beberapa kualitas yang memang berbeda-beda. Jadi Sayyidah Khadijah kebijaksanaannya, kesungguhannya dalam mendukung dakwah suami, Sayyidah Aisyah kecerdasannya, kemudian Sayyidah Nafisah juga intelektualnya. Kemudian ada juga pada saat itu yang saya kagumi dan saya cukup kaget ya, karena pada abad 9 ada yang namanya Fatimah Al-Fihri. Di situ pendiri universitas pertama dan tertua di Maroko. Di Maroko, kota ya. Fes, Maroko. Fes, ya, tahu, saya tahu. Dan itu luar biasa dan sekali. Dan dia mengelola anunya sendiri. Dari hartanya sendiri. Ya, tahu saya. Betul. Dan itu maksudnya betul-betul inovatif. Perempuan bisa berpikir sejauh itu. Itu menunjukkan Islam kan dari dulu kan tidak membatasi perempuan kan? Iya, betul. Itu kan menunjukkan secara bukti bahwa Islam dari dulu itu sangat menghormati dan memuliakan perempuan. Betul. Tapi akhir-akhir ini kan kayak mohon maaf ya, ada pergeseran nilai menurut saya loh ya. Iya. Apakah itu dari mana awalnya? Bahkan ya diakui atau tidak itu kayak perempuan. Ini apakah ini propaganda atau tidak? Itu kayak itu seseorang yang tidak harus di depan, terus harus di ruang private dan lain sebagainya gitu loh Neng. Itu ya sejak kapan itu harus kita teliti bersama nanti. Oke, lanjutkan tadi tentang Sayyidah Fatimah ini. Sayyidah Fatimah di Maroko. Oke, lanjut nih. Bagaimana kisah beliau? Fatimah Al-Fihri. Ya, Fatimah pada Al-Fihri. abad ke-9 beliau mendirikan universitas yang sampai sekarang masih ada ya, universitas tertua di kota Fes, Maroko. Pada saat itu
perempuan di belahan dunia lain masih sama sekali belum bisa melakukan hal tersebut. Bahkan mendapatkan hak warisnya itu harus diwakilkan oleh walinya. Betul. Tetapi pada saat itu Fatimah Al-Fihri di belahan dunia yang lain, abad 9 dan belum ada perempuan yang bisa seinovatif itu diberi ruang pada pastikan Fatimah Al-Fihri melakukan hal itu juga dengan dukungan lingkungan serta kondisi sosial pada saat itu memang sudah memungkinkan perempuan untuk memiliki aktualisasi diri bahkan sampai mendirikan universitas. Nah, di sini menunjukkan bahwa dari lama juga Islam itu sudah ada. Tokoh-tokoh perempuan itu sudah ada, tidak hanya sekarang saja yang kita gembor-gemborkan feminisme. Dari awal Islam itu diturunkan, bahkan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah itu sudah menjadi contoh untuk kita bagaimana sih seharusnya perempuan itu memiliki kemanfaatan dalam hidupnya. Betul. Untuk yang dalam konteks ini nih, kekinian lah, kira-kira siapa perempuan idola jenengan? Sebetulnya sudah saya singgung tadi, saya sangat mengidolakan Mbak Nana ya. Karena beliau sangat tegas, kritis, berani dan teliti. Itu jarang sekali kualitas tersebut dimiliki oleh perempuan zaman sekarang. Sangat berani. Selanjutnya Ning, jadi alhamdulillah 12 April kemarin ya Ning, kita menjelang Hari Kartini ya, 21 April kan. Nah, kita diberi hadiah ya oleh DPR, pemerintah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mungkin sedikit disinggung Ning. Mungkin Ning Imas juga sudah baca sedikit-sedikit. Mungkin sedikit diceritakan poin-poinnya, tidak harus semua, sedikit aja tentang enggak apa-apa, sambil tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di sini undang-undang ini adalah undang-undang yang memayungi jika seseorang melakukan dalam tanda kutip kekerasan seksual sudah bisa dikenai sanksi. Karena selama bertahun-tahun kita nggak punya undang-undang, sehingga para seseorang yang menyakiti, yang mencederai perempuan, kemudian kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dihukum karena tidak ada payung hukumnya. Alhamdulillah 12 April 2022 sudah diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari 9 fraksi. Ada 1 fraksi yang menolak, tidak perlu kita sebut ya. Dari sebelah 8-nya semua alhamdulillah menerima dan akhirnya diterima. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Ini setelah 10 tahun ya? Iya, setelah 10 tahun perjuangan ya, teman-teman termasuk istri dan teman-teman itu masuk di circle itu gimana nih? Jadi memang ini angin segar bagi perempuan. Dan memang seharusnya bisa disahkan lebih cepat ya, supaya kejadian-kejadian yang kita tahu banyak sekali akhir-akhir ini tidak terjadi, bahkan semoga kedepannya juga tidak akan pernah terulang. Amin. Karena memang perempuan ini sangat lekat sekali dengan stigma-stigma negatif. Jadi kalau misalnya perempuan kenapa-napa, justru yang disalahkan korbannya, bukan pelakunya. Dan media biasanya mengamini itu. Iya, dan justru nanti diekspos. Sang perempuan itu sendiri diekspos, menyalahkan bajunya, padahal kadang bukan itu pemicunya. Otaknya ya. Betul. Jadi poin penting dari RUU TPKS ini mungkin bisa saya sebutkan beberapa. Yang pertama adalah segala bentuk pelecehan seksual kini sah disebut kekerasan seksual. Entah itu fisik atau non fisik. Ya. Betul. Melindungi korban revenge porn. Kemudian yang ketiga, kekerasan seksual di dalam dan di luar perkawinan sama-sama bisa dihukum. Berarti dalam perkawinan sendiri, rumah tangga. Ya, rumah tangga jika pasangannya bisa dilaporkan lah ya. Betul. Yang kemarin sempat viral kan. Jika suka sama suka nggak kena, tapi kalau bisa dilaporkan. Dan itu cukup fair memang, karena bagaimanapun juga kita harus terjadi ya, realita fenomena di lapangan itu terjadi banyak kan? Iya. Dan itu memang harus dilindungi, ada payung hukumnya. Betul. Kemudian perbuatan mengawinkan korban pemerkosaan dan pelaku bisa dipidana. Ini relate sekali karena justru pelaku itu memberikan trauma kepada korban dan disuruh nanggung seumur hidup. Iya, dan malah disuruh menikahi. Ini tidak masuk akal. Mungkin dianggap supaya bertanggung jawab, padahal justru itu melukai korban lebih dalam secara terus-menerus. Iya. Akhirnya mungkin memori itu berulang-ulang. Trauma.
seharusnya disembuhkan, bukan malah disuruh menikahi. Betul. Kemudian hukum pada pelaku kekerasan seksual tak hanya penjara dan denda. Yang terakhir itu dihukum mati ya. Karena memang parah sih kalau itu. Betul. Mengatasnamakan pondok pesantren juga. Padahal bukan ya. Iya. Boarding school. Betul. Kemudian konteksnya juga agama. Nggak mungkin menyalahkan, konteksnya juga asrama. Nggak mungkin menyalahkan pakaian korban. Betul. Orang ngaji pasti menutup aurat dengan sempurna. Iya. Itu karena otaknya itu Neng. Otaknya yang kotor. Victor. Sebagai laki-laki ini ya, maksudnya justru menyalahkan itu juga. Iya, karena dia kan sebenarnya mau lari kan. Jadi dia cari alasan kan sebenarnya. Kemudian korporasi bisa ditetapkan sebagai pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan lewat restoratif justice. Jadi nanti akhirnya nggak adil, nggak fair. Nggak jadi dihukum kalau pakai restoratif justice itu. Iya betul. Kemudian kekerasan keterangan atau saksi korban dan satu alat bukti sah sudah cukup untuk menetapkan terdakwa. Jadi tidak perlu banyak bukti ya, karena kadang kan minta bukti yang. Ya, mana buktinya? Jangan fitnah. Gitu. Akhirnya play victim. Ya, betul. Kemudian korban berhak mendapat pendamping di semua tingkat pemeriksaan. Yang terakhir korban berhak mendapat ganti rugi atau restitusi dan layanan pemulihan. Ini memang sangat penting yang baik terakhir. Secara psikologis maupun materi ya. Betul. Karena kerugiannya ini mempengaruhi masa depan juga. Betul Neng. Intinya ini adalah kado yang luar biasa. Di momen 12 April 2022 kita dikasih kado istimewa yang sebentar lagi ada momen namanya Hari Kartini. Kartini sosok perempuan cerdas yang pada waktu itu punya pemikiran bagaimana seorang perempuan itu bisa baca tulis. Beliau membuat Ning Imas itu kapan-kapan harus main ke Jepara. Oh gitu. Jepara itu tak ceritain tadi ada Ratu Sima ya, Ratu perempuan dari Nusantara, Kerajaan Kalingga. Ada namanya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat. Iya, itu istrinya Sultan Hadirin, Sunan Jepara. Ratu Kalinyamat ini juga menjadi ratu dan dia menjadi seorang ahli militer pada zamannya. Jadi kapal-kapal dulu yang angkatan perang Demak itu bersandarnya di Jepara. Ya, strategi perang militernya ya Ratu Kalinyamat tadi. Sekarang baru diusulkan jadi pahlawan. Sekarang dari Jepara. Nggih. Kemarin Habib Lutfi Rawo untuk membackup Ratu Kalinyamat itu. Terus ada R.A. Kartini. Jadi R.A. Kartini ini di Jepara paling muda nih. Nah di Jepara itu ada patung tiga perempuan. Nah kapan-kapan harus main ke Jepara kalau jenengan. Apalagi ini sebentar lagi Hari Kartini. Oke Ning, terakhir ya. Nggak terasa kan waktunya karena asik kita ceritanya. Mungkin punya sesuatu nih yang ingin disampaikan oleh perempuan-perempuan sekarang. Bagaimana kita mencari role model, bagaimana kita mencari inspirasi perempuan, dan sebagaimana kita itu menjadi perempuan yang seperti apa sih? Kita itu harus menjadi seorang perempuan seperti apa? Menurut Mas? Jadi mungkin perempuan-perempuan di luar sana, teman-teman sekalian, teruslah untuk berinvestasi terhadap diri sendiri dalam artian memperbaiki diri, kemudian terus berusaha memiliki ilmu dan juga perilaku yang baik. Jadi mungkin aktualisasi diri perempuan itu dibutuhkan supaya hidup kita ini lebih signifikan, tapi jangan melupakan bahwa pada dasarnya perempuan itu memiliki kodrat yang harus dijaga, termasuk penjagaan diri perempuan terhadap dirinya sendiri. Ini adalah marwahnya, kemudian perilaku yang baik, apalagi izah dan ifah, kemudian perilaku yang baik dan juga kesediaan untuk menjadi perempuan yang mana di sini sesuai dengan kiprahnya. Dalam artian ketika sudah menjadi seorang istri, ya bagaimana caranya menjadi istri yang bisa baik, memiliki muasyarah yang baik terhadap suaminya. Kesalingan. Mubadalah ya. Kemudian kalau misalnya menjadi seorang anak, bagaimana relasi dengan ayahnya ini yang baik. Sebagai seorang saudara perempuan, bagaimana dengan saudara laki-lakinya baik. Jadi memang ada peran, dan perempuan ini multi peran. Namun di antara multi peran itu harus tetap ada kodrat perempuan, yang mana di sini kodrat perempuan itu adalah menjaga diri, menjaga perilaku yang baik, meskipun pada hak-hak yang di situ menuntut perempuan untuk mampu mengaktualisasikan diri yang baik pula, kita juga bisa menjawabnya. Jadi perempuan ini sudah dicontohkan oleh Sayyidah
Khadijah, Sayyidah Aisyah, bahwa perempuan ini bisa menjadi apa saja jika dia memperjuangkannya. Yes, segala sesuatu harus diperjuangkan. Oke. Terima kasih Ning, tidak terasa ya waktu sudah berlalu, dan jangan percaya atau tidak Ning, saya itu merenung dan seperti menemukan, kalau bahasa kerennya berijtihad. Saya itu kalau baca Fatihah, kalau dari guru-guru saya itu hanya nama-nama laki-laki, saya tambahkan loh nih. Saya pribadi. Jadi sama ila hadratin Nabi Mustafa saya tambahkan wa azwajihi, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, a'immatil arba'ah, Wali Songo, dan guru-guru saya semua, Kudus, Pati, itu semua perempuan punya saya tambahkan sendiri. Masya Allah. Banyak laki-laki, berarti para laki-laki harus belajar kepada jenengan. Ya, dan itu sebagai perenungan saya, karena perempuan itu luar biasa perannya, karena saya melihat ibu saya ya, seorang seperti dalam tanda kutip Sayyidah Khadijah gitu, jadi seorang bisnismen, aktivis muslimat, tapi keluarga, mencari ilmu, ahli qiraah, pokoknya ya ini namanya juga Fatimah kayak jenengan. Makanya anak saya Fatimah, ibu saya Fatimah. Jadi saya membaca Fatihah itu, kalau guru saya seumpama saya istihati sendiri, menambahkan para istri-istrinya untuk saya kirimkan Fatihah. Ya itu menjadi mungkin gitu teman-teman. Terima kasih pada kesempatan ini kita alhamdulillah terima kasih Ning Imas atas ilmunya, waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana, dan kita ucapkan selamat disahkannya ya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 12 April 2022, dan sebentar lagi akan memperingati Hari Kartini. Salam hormat untuk perempuan-perempuan hebat di Nusantara dan di dunia. Saya Abdul Hamid, ikuti Dunia Santri Community Podcast yang akan datang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.